Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang senantiasa diberkahi oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam pertemuan kali ini, saya akan membagikan teori ataupun sedikit ilmu mengenai sensus rawat inap atau in-patient sensus. Nah, inpasien adalah seseorang yang memakai tempat tidur rumah sakit untuk tujuan pengobatan lebih dari 8 jam. Jadi kalau sebelum 8 jam itu namanya outpatient atau pasien rawat jalan. Akan tetapi kalau sudah lebih dari 8 jam bisa dikategorikan inpasien atau pasien rawat inap. Sensus itu adalah kegiatan pencacahan atau perhitungan pasien yang dilakukan setiap hari pada suatu ruang rawat inap. Jadi di sini diingat ya, suatu ruang rawat inap. Jadi tidak keseluruhannya. Jadi nanti mungkin setiap ruang bisa memiliki bornya atau sensusnya masing-masing. Sensusnya masing-masing. Nah, sensus rawat inap ialah jumlah pasien rawat inap yang ada di fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan lainnya, pada waktu tertentu. Nah, ini diambil dari IFHIMA tahun 2012 serta Horton tahun 2017. Terus kapan sih waktu sensus rawat inap itu dilakukan? Nah, sensus rawat inap itu berisi mutasi keluar masuk pasien selama 24 jam, mulai pukul 00.01 sampai dengan pukul 23.59 atau bisa 00.00. Di sini pun tergantung ya, setiap setiap rumah sakit mungkin punya kebijakannya sendiri. Intinya itu adalah selama 24 jam. Kayak gitu. Terus siapa sih yang melakukan? Nah, yang melakukan adalah tenaga perawat yang ada di bangsal. Nah, terus dilakukannya pada waktu tengah malam. Nah, ini juga opsional ya. Jadi kalau ada juga rumah sakit yang karena tengah malam itu mungkin kurang maksimal, ya bisa dilakukan pada paginya jam 8 atau jam. Jadi ini opsional sebenarnya. Intinya ini selama 24 jam. Jadi antara teori sama nanti prakteknya itu tentu akan ada perbedaan, tapi tetap intinya itu masih sama. Intinya di sini apa? Nah, di sini adalah intinya yaitu konsisten. Antara konsisten. Jadi kalau dilakukan jam ikut sesuai di sini jam 24.00 ya udah 24.00 selamanya. Tapi kalau dilakukan setiap jam 9 pagi ya jam 9 pagi terus. Terus kegunaan dan tujuan dari sensus harian rawat inap. Nah, di sini kegunaannya apa? Yang pertama untuk mengetahui jumlah pasien masuk, pasien keluar rumah sakit, serta pasien yang meninggal di rumah sakit. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur. Apakah penggunaan tempat tidurnya sering ataupun jarang, kayak gitu. Secara kasat mata di sini seperti itu penjelasannya. Terus yang ketiga itu untuk menghitung penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, untuk memperoleh informasi pasien yang masuk dan keluar di rumah sakit selama 24 jam. Terus data yang diolah dari sensus harian pasien rawat inap itu apa saja? Nah, yang pertama itu datanya diperoleh dari sensus harian setiap ruangan rawat inap.
Yang kedua, petugas rekam medis membuat rekapitulasi bulanan keadaan pasien setiap ruangan atau bagian dari rumah sakit. Terus datanya dikelompokkan berdasarkan yang pertama ada pasien awal bulan, ada pasien masuk, terus ada pasien keluar hidup, ada pasien keluar dalam keadaan meninggal. Nah, ini nanti masih dibedakan. Yang pertama ada yang kurang dari 48 jam, ada juga yang lebih dari 48 jam. Terus ada juga jumlah lama dirawat. Terus ada pasien akhir 3 bulan, bisa per semester ataupun per bulan. Terus ada jumlah hari perawatan berdasarkan kelas utama, yaitu kelas 1, 2, 3, terus seterusnya. Terus tanggung jawab pelaksanaan sensus harian rawat inap. Nah, kepala perawat pada masing-masing ruang rawat inap ini bertanggung jawab dalam pengisian sensus harian. Jadi apabila sensusnya kok ketika waktunya diserahkan di rekam medis kok belum lengkap ataupun terlambat, maka dari pihak URM sendiri, unit rekam medisnya ya bisa konfirmasi kepada kepala perawatnya itu. Kedua, perawat atau bidan yang memutasikan pasien atau petugas yang ditunjuk oleh kepala perawat ruang rawat inap melaksanakan pengisian sensus harian sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Jadi dalam pengisian tentunya dari keperawatan sendiri sudah memiliki formulirnya dan harus diisi sesuai dengan petunjuknya. Formulir sensus harian disediakan oleh unit pencatatan medis rumah sakit. Nah, di sini ada istilah ODC. Apa itu ODC? Itu adalah one day care ya. Jadi pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama. Pasien masuk pada pukul 09.00 pagi dan keluar rumah sakit pada pukul 17.00 dengan alasan dirujuk ke rumah sakit lain atau meninggal. Nah, jika demikian terjadi, pasien tidak akan terhitung pada pukul 24.00. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan one day care atau ODC. Atau mungkin ada istilah lain kayak gitu. Terus untuk format sensus rawat inap, nah ini yang pertama itu adalah sensus harian rawat inap dulu, di mana dilakukan bisa dengan manual ataupun dengan komputerisasi, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi sensus harian rawat inap. Sensus harian manual dan sensus harian komputerisasi. Sensus harian manual ini dalam sistem manual, jadi masih berupa formulir. Sensus rawat inap ini dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan setiap pagi, biasanya pukul 08.00. Nah, lembaran sensus rawat inap ini dikirim ke unit kerja rekam medis. Dalam format tersebut tercantum nama pasien masuk, keluar rumah sakit, terus pasien dipulangkan dan dipindahkan ke atau dari unit rawat lainnya. Jadi pasien itu apakah pasien pindahan atau dipindahkan dari unit rawat lainnya. Misal dari bangsal Merbabu ke bangsal Lawu kayak gitu. Sensus harian komputerisasi. Nah, biasanya sudah terbentuk dalam sistem komputerisasi, yaitu data yang diperlukan di entry ke dalam komputer mencakup pasien masuk, pasien keluar atau pulang, pasien pindahan atau dipindahkan, dan kemudian diverifikasi pada waktu yang ditentukan oleh penanggung jawab di setiap unit rawat inap. Rekapitulasi sensus harian rawat inap. Nah, ini kalau tadi masih sensus harian rawat inap, sekarang kita sudah masuk ke rekapitulasi. Nah, rekapitulasi sensus harian rawat inap yaitu formulir perantara untuk menghitung dan merekap pasien rawat inap setiap hari yang diterima dari masing-masing ruang rawat inap. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sensus harian rawat inap itu nanti kan diserahkan
ke unit rekam medis. Nah, sampai di unit rekam medis itulah baru dilakukan rekapitulasi SHRI-nya itu. Jadi biar mudah dalam nanti pengelolaan perhitungan indikator rawat inapnya. Tujuan dari rekapitulasi sensus harian rawat inap itu untuk memperoleh informasi semua pasien yang dirawat di rumah sakit secara keseluruhan maupun pada masing-masing ruang rawat inap dalam menunjang perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Terus kegunaan dari rekapitulasi SHRI yang pertama itu untuk mengetahui jumlah pasien dirawat pada hari yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur. Yang ketiga, merupakan data dasar mengenai pasien dirawat pada hari yang bersangkutan, yang harus segera dikirimkan kepada direktur rumah sakit, bidang keperawatan, dan unit lain atau manajemen yang membutuhkan. Nah, terus ada pasien keluar atau discharge. Nah, itu adalah suatu proses yang menunjukkan baik formalnya keluar seseorang pasien rawat inap atau meninggalkan rumah sakit dan menandai akhir dari episode perawatan. Intinya adalah ya udah pasiennya keluar tapi dalam keadaan formal. Maksudnya formal yaitu adalah terdokumentasikan secara jelas. Karena kan ada pasien yang keluar mungkin kabur kayak gitu. Nah, jumlah pasien keluar meliputi pasien yang pulang ke rumah, dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain, dan pasien yang meninggal. Selanjutnya ada pasien transfer. Nah, ini transfer menunjukkan kejadian di mana pasien yang pindah dari satu unit perawatan atau bangsal ke unit perawatan lainnya dalam satu rumah sakit. Jadi kalau masih dalam satu rumah sakit, beda perawatan antara bangsal dengan bangsal, itu transfer. Tapi kalau sudah keluar itu namanya rujuk. Jadi pasien transfer masih berstatus sebagai pasien rawat inap di rumah sakit tersebut. Akan tetapi tidak dihitung sebagai pasien keluar. Nah, di sini ada keterangan. Yang pertama, bangsal yang menerima pasien disebut pasien pindahan. Bangsal yang telah mentransfer pasien disebut pasien dipindahkan. Jadi kalau yang menerima itu ditulisnya di SHR itu adalah pasien pindahan. Tapi kalau bagi yang mentransfer itu di SHR-nya ditulis pasien dipindahkan. Nah, di sini contoh kasus ya, ada yang pertama ini adalah pasien Nyonya X dirawat di Bangsal Mawar kelas 3 dengan menggunakan kartu BPJS. Setelah 2 hari perawatan, dikarenakan tidak nyaman, maka keluarga meminta agar Nyonya X dipindahkan ke Bangsal Anggrek kelas 1. Nah, ini adalah contoh dari pasien transfer. Nah, di sini ada contoh lagi. Pasien Mr. Y yang mengalami COB atau compression of brain dilarikan ke rumah sakit mini dan dirawat di Bangsal Merpati ruang 3. Akan tetapi, setelah 2 hari perawatan, keadaan pasien ini memburuk sehingga pasien perlu dilarikan ke RSUD Mega. Nah, di sini adalah contoh dari pasien rujukan kayak gitu. Pasien yang dirujuk. Bukan rujukan ya, pasien rujukan itu dari rumah sakit lain ke rumah sakit kita. Kalau ini dirujuk. Nah, sampai sini jelas ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada bed count, available beds, ada bed complement. Nah, itu adalah sama ya, semua ini adalah istilah aja. Ini adalah tempat tidur yang tersedia. Nah, apa sih tempat tidur yang tersedia? Nah, itu adalah tempat tidur yang siap digunakan sewaktu-waktu untuk pelayanan rawat inap. Nah, jumlah ini merupakan total jumlah TT yang sedang dipakai
maupun yang masih kosong. Nah, di sini juga ada beberapa pendapat di mana TT yang tersedia ini adalah tempat tidur yang digunakan, akan tetapi nanti dia memiliki tarif sendiri, jadi tarif dalam penggunaan tempat tidurnya itu. Nah, dan di sini juga perlu teman-teman ingat, selain ada tempat tidurnya, tapi juga siap digunakan sewaktu-waktu. Nah, contoh dari ini ya, saya berikan contoh ketika ada 500 TT di sebuah rumah sakit, akan tetapi rumah sakit itu mengalami pengembangan sehingga ada satu bangsal yang terdapat 70 TT-nya itu tidak bisa digunakan karena harus digunakan untuk renovasi. Otomatis TT yang tersedianya itu bukan 500 lagi, akan tetapi tinggal 430. Nah, kalau basinet itu adalah TT untuk bayi baru lahir. Nah, itu dihitung terpisah dari TT biasa. Jadi tidak termasuk dalam perhitungan TT-nya, ada tersendiri. Terus untuk tempat tidur di ruang pemulihan ya, atau recovery room, terus ada di ruang persalinan tempat tidurnya, terus ada tempat tidur di ruang tindakan atau ruang OK ya. Terus ada juga tempat tidur di IGD, itu juga tidak termasuk dalam perhitungan. Nah, di sini ada contoh kasus data jumlah tempat tidur Rumah Sakit Citra Medica di masing-masing ruangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada Bangsal Kenari dengan jumlah tempat tidur 60, Bangsal Elang dengan jumlah tempat tidur 50, Bangsal Cendrawasih dengan jumlah tempat tidur 35, Bangsal Rajawali dengan jumlah tempat tidur itu ada 15. Ruang persalinan ada 5 tempat tidur, ICU ada 3 tempat tidur, recovery room ada 5 tempat tidur, dan ada terakhir itu ICVCU ada 5 tempat tidur. Nah, ini silahkan teman-teman hitung, simpen dalam pikiran teman-teman kira-kira berapa jawaban tempat tidur yang tersedia. Saya beri waktu 20 detik. Langsung saja kita hitung bersama-sama. Berarti tempat tidur yang dihitung yang pertama adalah Bangsal Kenari, jelas ya, 60. Bangsal Elang ada 50. 60 tambah 50 sudah ada 110. Ada Bangsal Cendrawasih 35, berarti sudah 145. Ada Bangsal Rajawali 15, berarti sudah 160. Nah, di sini ruang persalinan tidak termasuk. ICCU, nah ICCU termasuk. Ada 3 tempat tidur. Berarti sudah 163. Recovery room, nah ini tidak termasuk. Ada ICVCU, ini juga termasuk. Berarti ada 163 tambah 5, 168 tempat tidur tersedia. Di sini ada petunjuk dalam pengisian formulir rekapitulasi SHRI. Yang pertama itu adalah ada tanggal pastinya ya. Kalau tanggal diisi dengan tanggal. Ada pasien awal. Nah, ini diisi dengan jumlah pasien sisa pada tanggal sebelumnya. Semisal tanggal sebelumnya tanggal 30. Dan sekarang tanggal 1. Sedangkan di tanggal 30 ada 50 pasien. Nah, maka pasien awalnya itu di tanggal 1 ditulis 50. Nah, ini contoh, jika tanggal 1 Januari 2018, maka pasien awal merupakan jumlah pasien pada tanggal 31 Desember 2017. Terus ada pasien masuk, ini diisi dengan jumlah pasien masuk sesuai jumlah dalam sensus harian rawat inap di perawatnya tadi. Terus ada pasien pindahan, diisi dengan jumlah pasien pindahan, pindah antar ruang rawat di rumah sakit atau sering sering kita ucapkan dengan transfer in. Nah, terus di jumlah itu berarti kolom 2, 3, dan 4. Nah, ini nomor 2 itu pasien awal, 3 itu pasien masuk, dan 4 itu pasien pindahan.
Nah, itu diisi dengan hasil penjumlahan angka dalam kolom 2, 3, dan 4. Jumlah pasiennya. Terus yang ke-6, kolom ke-6 itu ada pasien dipindahkan. Nah, itu diisi dengan jumlah pasien dipindahkan. Pindah antar ruang rawat inap di dalam rumah sakit atau sering disebut transfer out. Nah, terus ada pasien keluar hidup. Nah, ini diisi dengan jumlah pasien keluar dari rumah sakit sesuai jumlah dalam SHRI. Nah, keluar bisa pulang ke rumah, dirujuk atau dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, terus ada pasien meninggal. Nah, ini dibedakan menjadi 2 kolom. Yang pertama diisi dengan hasil penjumlahan pasien meninggal atau penjumlahan angka dalam kolom 9 dan 10. Nah, ini pasien meninggal ini perhitungan dari kolom nomor 9 dan 10. Terus yang ke-9 itu adalah ada kolom pasien meninggal kurang dari 48 jam dengan diisi dengan jumlah pasien meninggal kurang dari 48 jam sesuai jumlah pasien yang meninggal dalam SHRI. Nah, di sini ya tadi kita kembali lagi ke poin 8 pasien meninggal. Nah, ini yang ke-9, yang 9 itu kan yang kurang dari 48 jam, sedangkan yang 10 itu yang lebih. Nah, totalnya berapa ditaruh di kolom nomor 8. Nah, ini ya yang ke-10 tadi lanjutan, yaitu diisi dengan jumlah pasien meninggal dalam waktu 48 jam pas atau lebih sejak masuk ruang rawat. Terus yang kolom 11 itu jumlahnya. Nah, itu diisi dari penjumlahan tabel nomor 6, nomor 7, sama nomor 8. Nah, setelah itu baru bisa diketahui total loss-nya berapa. Terus ada AF loss-nya nanti juga bisa diketahui average loss-nya berapa. Diperoleh dengan membagi total loss dengan jumlah pasien keluar hidup dan meninggal pada tanggal tersebut. Terus ada pasien sisa sensus. Nah, ini diisi dengan jumlah pasien yang dirawat dalam satu ruang rawat inap atau selisih jumlah kolom 5 dan kolom 11. Nah, ini pasien ODC atau pasien one day care atau pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama. Nah, ini diisi dengan jumlah pasien yang masuk dan keluar ruang rawat inap di hari atau tanggal yang sama. Terus yang ke-16 ini baru ada HP, hari perawatannya. Nah, ini diisi dengan jumlah pasien yang dilayani dalam satu ruang rawat inap. Merupakan pasien sisa ditambah dengan jumlah pasien keluar atau masuk pada hari yang sama. Nah, jika hari perawatan hanya dihitung dari jumlah pasien sisa, maka peluang bagi rumah sakit kehilangan data pasien ODC atau pasien merugi. Nah, di sini ya contoh dari rekapitulasi sensus harian rawat inap ya. Nah, ini yang pertama itu ada D-nya, yaitu ada A/C itu adalah adult or child, itu dewasa atau anak. Terus ada nanti NB itu berarti newborn, boleh ya teman-teman pakai singkatan apapun. Terus nanti di admissionnya jumlah pasien masuknya itu ada terbagi menjadi 2, adult or child lagi, dan juga ada B itu saya simbolkan berarti birth, bayi lahir. Terus ada transfer in, itu pindahan dari rawat lain. Terus ada totalnya nanti saya bagi lagi menjadi 2, ada A/C dan ada NB, jadi ada dewasa atau anak, dan juga ada kolom khusus untuk bayi. Terus ada juga nanti di sini adalah discharge atau pasien keluar dan meninggal. Nah, terus nanti ada NB atau newborn-nya. Jadi discharge nanti dibagi menjadi 2, ada yang adult child dan juga ada yang NB lagi. Nah, ini salah kolom ya. Terus ada transfer out atau dipindahkan ke ruang lain. Nah, baru nanti ada sensus. Sensusnya nanti bisa langsung ketahuan 2. Jadi adult or child-nya, dewasa dan anak-anaknya berapa, dan juga bayinya ada berapa. Ada juga nanti A/D itu adalah admission or discharge atau pasien ODC, yaitu masuk dan keluar di hari yang sama.
Nah, itu jadi di sini udah saya kasih tabel-tabel sendiri untuk contoh rekapitulasi SHRI yang nanti akan kita praktekkan bersama. Nah, baru nanti ada service day atau hari perawatan. Nah, di sini saya menggunakan istilah-istilah seperti ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman NB mau teman-teman ganti BY, itu service day, mau teman-teman ganti HP, silahkan. Tidak masalah kan. Jadi bisa diketahui HP-nya berapa di tanggal 6 bulan 1, HP-nya ada 50. Terdiri 50 pasien dewasa atau anak dan 1 bayi. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan materi, saya juga mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.